Assalamualaikum Bu Uus, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Ayun. Ini kaitan dengan pesan kemarin Bu Uus Fatun ingin di supervisi nih. Nah, apa yang ingin kita bahas dalam sesi supervisi kali ini Bu Uus? Untuk terkait dengan ini, yang mau direvisi adalah pelaksanaan coaching saya bersama Pak Zainul. Jadi mungkin nanti permasalahan Pak Zainul apa gitu, yang mau kita pecahkan sama-sama. Mohon izin untuk share screen ya, biar kita tidak melebar kemana-mana, nggih. Saya coba untuk mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Sebentar. Biru. Nggih. Nah, Bu Uus di sini untuk apa ya, proses langkah model Tirta ini, kira-kira Bu Uus ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Bu ini? Di mendengarkan aktifkah, di pertanyaan berbobot, memberdayakan coach atau semuanya Ibu? Ya, saya akan mencoba semuanya saya lakukan Bu. Terlepas nanti ada yang kurang ya mohon nanti dikoreksi gitu. Baik. Saya mohon izin untuk menghentikan berbagi biar saya bisa melihat wajah Ibu di sini. Oke. Nah, sebelum kita memulai nih Ibu, ini bagaimana penilaian Bu Uus sendiri terhadap apa yang sudah dikembangkan selama ini tentang proses coaching, Bu? Penilaian saya terkait dengan coaching itu bahwa nanti pada saat coaching saya akan berusaha menerapkan alur Tirta itu yang perlu saya lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Dan selain itu juga saya juga berusaha untuk menerapkan 3 kompetensi coaching yang harus saya lakukan, yaitu bagaimana saya bisa hadir sepenuhnya, saya bisa mendengar aktif, kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu. Baik, nah ini harapannya atau tujuan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bu? Kira-kira? Apa Bu? Maksudnya? Harapan atau tujuan dari observasi tentang proses coaching ini yang akan kita lakukan ini kira-kira apa Bu harapannya nanti? Yang ingin Ibu dapatkan dari harapan dari saya terkait dengan pelaksanaan supervisi ini adalah bahwa nanti apa yang sudah saya ingin terapkan di situ, bahwa saya bisa melaksanakan kompetensi-kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini bisa tercapai. Jadi bagaimana saya nanti bisa menerapkan alur Tirta di dalam coaching ini, kemudian saya juga ingin menerapkan kompetensi-kompetensi yang ada di coaching itu. Baik Bu Uus, monggo Ibu bisa dimulai dengan Bapak Zainul. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Zainul. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kayaknya sedikit ceria ini. Kayaknya ada hal-hal yang perlu dibahas mungkin ya hari ini ya Pak ya. Iya Bu. Ini cuacanya kurang begitu mendukung Bu. Jadi bisa terbawa oleh suasana hati Bu. Nah seperti itu Bu. Jadi ketika kondisi yang seperti sekarang ini, maka secara tidak langsung di saya secara pribadi itu ada beberapa permasalahan Bu, terutama permasalahan yang terjadi di sekolah pada waktu karena aktivitas kami
melakukan proses pembelajaran di sekolah, jadi permasalahannya di sekolah Ibu. Seperti itu Bu. Oke. Oke Pak, boleh saya tahu kira-kira apa fokus dari percakapan kita kali ini Pak? Fokusnya sebisa dan sedapat mungkin nantinya kita, terutama di saya sendiri, itu ada solusi yang bisa kami lakukan untuk menjadi yang lebih baik Bu dari permasalahan yang sedang kami hadapi Bu. Kira-kira nanti harapan Bapak setelah percakapan ini apa ya? Yang ingin Bapak dapatkan dari hasil adanya jalan keluar atau solusi yang terbaik, yang mana yang bisa kami terapkan dan bisa kami lakukan untuk memecahkan dari permasalahan yang sedang kami hadapi sekarang ini Bu. Baik, jadi yang ingin diharapkan Pak Zainul adalah ingin menemukan solusi dari percakapan kali ini ya. Baik Pak Zainul, mungkin Bapak bisa menceritakan kira-kira situasi seperti apa yang ingin Pak Zainul hadapi saat ini dari permasalahan yang itu. Begini karena saya mengajar ada di beberapa kelas. Di dalam kelas itu ada salah satu di antara kelas yang kami ajar itu ada beberapa atau hampir semuanya Bu, hampir 80% dari siswa itu kurang respect Bu terhadap pembelajaran yang kami lakukan. Seperti itu Bu, yang mana dampak dari ketidakrespekan seperti itu mempengaruhi terhadap nilai yang mereka dapatkan. Akhirnya banyak yang nilainya yang kurang dari KKM. Ketika kami mencoba untuk melakukan praktek secara teori, maka nilainya kurang dari KKM. Ketika kita melakukan praktek untuk keterampilan, ini tidak ada yang bisa Bu. Ketika kami menjelaskan materi, tidak respect Bu. Nah seperti itu Bu, itu apa namanya permasalahan yang terjadi yang kami hadapi selama ini Bu. Seperti itu. Ya, jadi tadi menurut Pak Zainul dari keadaan siswa di kelas Pak Zainul, kira-kira ada 80% siswa yang kurang respon terhadap pembelajaran Bapak ya, sehingga dampaknya adalah di akhir pembelajaran itu anak-anak banyak yang tidak tuntas, begitu ya Pak ya permasalahannya, situasi di kelasnya seperti itu ya. Dari situasi yang seperti itu, kira-kira apa yang perlu Pak Zainul siapkan agar keinginan Pak Zainul yang tadi bisa tercapai? Komponen yang diminta oleh kurikulum itu sebenarnya sudah kami siapkan Bu. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kan punya istilahnya itu perangkat pembelajaran ya Bu ya. Nah itu bekal untuk kita atau salah satu senjata untuk kita yang harus kita bawa, dan itu sudah menurut kami sih sudah komplit itu Bu. Kalau misalnya di militer itu ya semua senjata itu sudah kami bawa gitu loh Bu. Nah itu kira-kira nantinya biar bisa diterima oleh siswa di kelas tersebut atau bisa respect terhadap pembelajaran yang kami lakukan, ini belum maksimal gitu loh Bu. Jadi kira-kira nantinya apa yang harus kami lakukan untuk itu gitu loh Bu. Seperti itu Bu. Kira-kira menurut Pak Zainul itu kriteria seperti apa yang diharap Pak Zainul sehingga bisa dikatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan Pak Zainul itu bisa berhasil? Ketika kami memberikan pembelajaran, ketika kami tanya materi, itu anak-anak itu
tidak ada yang bisa menjawab, Bu. Ketika kami minta untuk mengerjakan tugas, tidak ada yang selesai. Nah, ketika kami ajak untuk berdiskusi, sepertinya tidak ada kendala. Dan ketika kami ada di depan untuk menyampaikan materi, tidak ada yang respect, Bu. Artinya itu materi yang kami sampaikan ada pertanyaan, diam semuanya. Diam itu kan mungkin dari awal ya, Bu ya. Mungkin dari awal mereka itu sudah didoktrin dari guru TK atau guru SD-nya itu didoktrin bahwa diam itu emas. Jadi mereka ingin menjadi emas semuanya, Bu ya. Jadi ketika kami tanya itu mereka diam. Nah, padahal di dalam kediamannya itu, di balik kediamannya itu kan banyak makna sebenarnya. Nah, itu Bu. Jadi kriteria yang sebenarnya yang saya harapkan itu ketika kami menanyakan dalam hal pengetahuan itu mereka bisa menjawab. Ketika diajak untuk praktek, mereka bisa untuk menyelesaikan. Seperti itu, Bu. Nah, tapi sampai sekarang ini dua-duanya itu belum kami dapatkan gitu loh, Bu. Belum kami dapatkan seperti itu. Tadi di prosesnya itu kan ketika anak ditanya tentang pengetahuan dia sudah bisa menjawab ya Pak ya. Kemudian ketika tadi ditanya tentang keterampilan anak dia juga bisa melaksanakan ya. Artinya kira-kira yang masih kurang di apanya ya Pak? Tidak bisa menjawab, Bu. Ketika tanya pengetahuan itu tidak bisa menjawab. Gitu, Bu. Ketika diajak praktek, saya suruh praktek, tugasnya itu tidak selesai. Tidak selesai. Oh. Nah, iya. Ketika saya coba untuk maju itu, maju untuk menyelesaikan di depan, kami yang memandu dari belakang itu tidak ada yang mau semuanya. Kalaupun mau harus dipaksa dan itu ternyata tidak bisa, gitu lah, Bu. Kira-kira mungkin model pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak itu menggunakan model pembelajaran apa ya? Kami selama ini melakukan model pembelajaran center student, Bu. Center student. Terus apakah sudah pernah direfleksi dari pembelajaran sebelumnya itu, kemudian kira-kira apakah pembelajaran yang dilakukan Pak Zainul itu kira-kira sudah ditanyakan ke anak-anak nyaman tidak, kekurangannya apa dan sebagainya. Bagaimana Pak menurut Pak Zainul? Kalau selama ini kalau ditanya seperti itu jawabannya ya nyaman gitu loh, Bu, nyaman semuanya. Nah, ketika kami bandingkan dengan kelas yang lain, karena awal tadi sudah kami sampaikan kami ngajar di beberapa kelas yang lain itu tidak ada masalah gitu, Bu. Hanya di kelas 1, di salah satu kelas itu saja yang ada permasalahan seperti itu. Nah, itu kira-kira apa sudah digali lagi atau mungkin apa Pak Zainul sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang lain? Nah, kalau untuk menerapkan pembelajaran yang lain itu yang belum, Bu. Maksud kami itu kami menggunakan start student itu karena kalau misalnya tidak student atau berbasis pada saya sendiri yang harus menjelaskan, menerangkan dan lain sebagainya itu versi model pembelajaran pada waktu saya sekolah dulu, Bu. Nah, ini kami coba untuk anak-anak yang menjelaskan ke temannya dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, kemudian kami yang mendampingi dan yang menjembatani dari itu semuanya, Ibu. Tapi kalau misalnya model yang lama yang pada waktu saya sekolah dulu itu atau sebelum kurikulum merdeka itu yang belum kami lakukan, Bu. Atau mungkin perlu dilakukan model yang lama itu ya, Bu ya. Ya, bisa jadi ya. Jadi kan mungkin Pak Zainul bisa mencari alternatif ya. Bagaimana? Kira-kira menurut Pak Zainul itu agar anak itu sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kira-kira untuk memastikan bahwa apa itu kegiatan itu berjalan sesuai dengan harapan Pak Zainul itu kira-kira seperti apa yang diharapkan Pak Zainul? Rencana Pak Zainul ke depan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan Pak Zainul.
Ketika kami tanya ke anak-anak itu, kami coba untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda pada siswa itu, mereka itu sudah mempunyai dan sudah kami fasilitasi dan apa yang menjadi keinginannya tetap sudah kami berikan, Ibu. Tuh, jadi apa namanya, keberpihakan terhadap siswa itu sudah kami lakukan, akan tetapi hasilnya masih kurang maksimal. Jadi apa namanya, proses pembelajarannya itu kalau di apa namanya, di salah satu kelas yang menjadi permasalahan di saya ini, itu yang sekiranya kami butuh untuk solusi atau pencerahan ataupun jalan keluar yang harus bagaimana yang harus bisa kami lakukan gitu, Ibu. Ya. Jadi sebenarnya Pak Zainul sudah mencoba beberapa model ya yang tadi ya seperti yang dikatakan Pak Zainul tadi. Kemudian langkah apa yang perlu Pak Zainul lakukan setelah ini agar apa yang diharapkan Pak Zainul itu tercapai? Kalau misalnya langkah lama yang harus kami lakukan, karena itu yang belum kami lakukan, Bu, cuma satu langkah itu, Bu, model pembelajaran lama. Artinya itu semua materi itu dari kami, gitu, Bu, dari saya yang menjelaskan dari A sampai Z, kemudian anak-anak itu menjadi pendengar setia dan aktifnya itu menjadi pendengar. Itu, Ibu, itu yang belum kami lakukan karena kami merasa selama ini pembelajaran pada waktu saya dulu sekolah gitu. Masa iya sih saya dulu sekolah presidennya ini, sekarang presidennya ini, kok masih tetap pembelajarannya. Akhirnya kami rubah dengan yang baru, ternyata anak-anak apa namanya, masih banyak yang belum bisa gitu, Bu. Nah, yang belum kami terapkan itu adalah proses pembelajaran yang lama, Ibu. Itu yang belum kami lakukan. Ya. Dan rencananya untuk mencapai tujuan kami, tidak ada salahnya kami untuk mencoba untuk proses pembelajaran yang lama itu, Ibu. Jadi menurut Pak Zainul, dari beberapa proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu kan belum mencapai tujuan ya, sehingga Pak Zainul mau mencoba untuk model pembelajaran yang lama itu yang rencananya mau diterapkan ya untuk Ya, mendapatkan apa tujuan yang ingin dicapai. Nah, di situ kira-kira Pak Zainul kapan akan mencoba menerapkan pembelajaran itu, Pak? Insya Allah mulai minggu depan, Bu. Jadi mulai minggu depan Pak Zainul akan mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran yang lama gitu ya, karena ternyata model pembelajaran yang baru belum sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak ya maksudnya ya? Iya, Bu, betul sekali, seperti itu. Kira-kira kalau dengan model pembelajaran yang lama itu apa kira-kira ada ya Pak dukungan dari mungkin teman-teman sejawat Bapak? Kalau dukungan itu kami sudah coba untuk komunikasi sama kurikulum, sama tim pengembang, sama wali kelasnya gitu. Itu beberapa yang mendukung untuk melakukan proses pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya permasalahan Bapak itu sudah juga pernah ditanyakan ke teman-teman ya? Iya, Bu. Sudah kami sampaikan dengan maksud dan tujuan apakah di materi saya saja anak kelas ini seperti ini, gitu, Ibu. Tapi ternyata dari pengalaman teman-teman bagaimana, Pak? Dari pengalaman teman-teman 11-12, Bu. Dari beberapa teman-teman yang kami tanya itu ada yang menyampaikan iya sama Pak Zainul gitu. Ada yang menyampaikan ya tidak jauh beda sih Pak Zainul gitu. Kemudian ada yang menyampaikan kalau di materi saya tidak itu. Tapi itu hanya terjadi di kelas itu saja Pak ya, yang di kelas yang lain hanya terjadi di kelas itu saja Ibu. Oh gitu ya. Baik ya. Pak, jadi kira-kira menurut Bapak untuk percakapan kali ini apakah sudah menemukan alternatif ya Pak ya untuk pemecahan permasalahan ini? Kalau menurut kami sih sudah ada gambaran Bu atau solusi apa yang harus kami lakukan nantinya. Seperti itu Ibu.
Baik Pak, untuk percakapan kali ini sebelum diakhiri, apakah Bapak bisa menyimpulkan dari sesi ini Pak? Ya, kesimpulannya terima kasih Ibu sudah memberikan kami gambaran secara utuh bagaimana nantinya kami harus menerapkan sesuatu yang belum pernah kami lakukan Ibu. Jadi secara tidak langsung Ibu juga sudah membantu untuk memberikan dukungan sepenuhnya hal yang baru yang belum kami lakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tolak ukur atau menjadi keinginan kami di kelas itu Ibu. Itu mungkin Bu kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Zainul untuk percakapan kali ini. Mudah-mudahan benar-benar nanti 1 minggu ke depan Pak Zainul sudah menemukan solusi yang terbaik di kelas tersebut, ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih kembali Bu. Pembelajaran yang diharapkan Pak Zainul bisa tercapai ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Uswatun, Bapak Zainul. Ini prosesnya berjalan luar biasa ini tadi. Tapi sebelumnya Ibu, nah ini saya ingin tahu nih dari Bu Uswatun, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching ini tadi, Ibu? Iya, terima kasih Bu Ayun. Menurut saya sih ya, untuk percakapan coaching saya bersama Pak Zainul, alur Tirta sudah berusaha kami jalankan, insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian kompetensi-kompetensi inti daripada coaching insya Allah sudah berusaha saya jalankan Bu. Itu menurut saya, nggak tahu menurut Bu Ayun ya. Menurut Bu Uswatun sudah begitu. Ya memang benar sekali Bu, kalau saya melihat secara garis besar sih memang begitu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Iya, monggo Bu. Baik, ini tadi saya membuat beberapa catatan ya Ibu, mohon bersabarnya agak banyak gitu. Jadi jadi sebentar, dari alur Tirta tadi mulai dari tujuan, Ibu mulai awal itu sudah ada salam gitu ya, salam pembukaan dari kepada Pak Zainul, kemudian topik atau agendanya itu sudah ditanyakan, lalu kemudian bagian identifikasi itu tentang situasi sekarang seperti apa itu sudah muncul. Kemudian pada rencana aksi apa yang harus disiapkan untuk permasalahannya Pak Zainul, kemudian bagaimana kriteria-kriteria yang diinginkan oleh Pak Zainul tentang pembelajaran, kemudian itu ditambah dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sekaitan dengan hasil dari Ibu mendengarkan tadi pada waktu receive menerima dari kata kunci dari Pak Zainul itu. Kemudian dari sisi tanggung jawab, nah ini tadi Ibu juga sudah menanyakan nih apa yang akan dilakukan setelah sesi coaching ini berakhir gitu, tentang proses pembelajaran Pak Zainul ke depannya, lalu siapa, dukungan dari siapa yang dibutuhkan oleh Pak Zainul, kemudian bagaimana apa itu bisa dipastikan bisa berjalan. Kemudian pada sesi penutup tadi juga sudah ditanyakan bagaimana Pak Zainul menyimpulkan sesi ini begitu. Bagaimana Ibu mendengar penilaian saya ini? Ya, terima kasih Bu atas penilaiannya. Ya. Namun Ibu, ini ada beberapa catatan dari saya. Secara garis besar sih sudah memenuhi standar ya. Akan tetapi ada satu aja Bu yang masih belum merujuk ke standar, itu terutama dalam bagaimana mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Sedikit aja sih Bu, mungkin ini dari dari segi receive-nya sudah sih Ibu sudah menunjukkan semuanya itu alur Tirta, akan tetapi dari segi tertangkapnya emosi Ibu. Jadi saya menangkap dari emosi Ibu ini tadi saya
tidak seperti sekarang. Dari sekarang ini kan santai gitu ya. Tadi agak tegang Ibu. Jadi ketika saya membayangkan jadi Pak Zainul, mungkin saya agak tegang juga gitu terbawanya. Itu Iya. saja sih Ibu. Iya, Nah, terima kasih Bu. oke, kalau dari Ibu sendiri bagaimana ini dari sisi yang ini yang saya bicarakan yang terakhir ini tadi? Iya. Iya memang benar kayaknya agak tegang gitu. Nggak Nah, bisa sampai gitu. iya. Nah, bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya, Bu? Utamanya untuk mengurangi ketegangan ini di sesi sebelumnya. Kalau secara keseluruhan sih bagus, Ibu. Tirtanya sudah jalan, semuanya sudah memenuhi sesuai dengan standar gitu. Tapi kalau untuk yang ininya bagaimana, Ibu? Rencana tindak lanjutnya? Ya, rencana tindak lanjut saya ke depan untuk melakukan coaching bersama teman atau murid saya. Jadi di sini saya berusaha untuk bersikap bagaimana bisa benar-benar masuk ke dalam permasalahan si kucing tersebut gitu Bu. Benar-benar akan bisa menghadapi di situasi itu gitu. Iya, presence gitu ya Bu ya. Terus sesuai gitu ya emosinya ya. Iya. Iya. Nah, dari diskusi ini apa sih yang sudah terbayang dari Ibu yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Ibu? Seluruhnya ya ini ya. Jadi mulai dari apa itu semuanya ya tadi Ibu inginkan. Jadi mulai dari itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching gitu ya. Itu bagaimana Ibu? Iya. Jadi memang sebenarnya saya ingin berusaha untuk mengembangkan semua kemampuan itu ya. Jadi dari kemampuan-kemampuan yang ada itu mungkin ada yang beberapa yang sulit kayaknya ya dari saya dalam pengembangan, yaitu bagaimana memperdayakan itu Bu. Iya. Yang butuh saya lebih kembangkan lagi. Baik. Kira-kira ke depannya ini ingin latihan-latihan lagi apa gimana gitu rencananya ke depannya nih? Ya, kayaknya memang coaching ini kan nggak bisa dilakukan sekali ya. Jadi mungkin bersama siswa kita yang punya permasalahan-permasalahan itu bisa sering kita bantu dalam melatih keterampilan coaching ini Bu. Jadi harus sering-sering. Kalau sekali 2 kali gitu belum pas gitu. Iya Ibu, memang benar sekali. Memang harus latihannya berkali-kali, 1-2 kali memang nggak cukup ya. Ibu, ini saya mau izin ya nanti untuk pengamatan ini nanti dicatat dalam form supervisi. Jadi ada persetujuan nanti yang harus kita tanda tangani. Nanti formnya akan saya kirimkan ya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bu Uswatun, sebelum kita tutup nih ya, bagaimana apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari proses ini, dari mulai awal tadi sampai sekarang ini? Boleh dong saya tahu? Ya, jadi dari proses yang sudah saya dapatkan dari sini, di situ saya harus benar-benar bagaimana bisa menggali dari permasalahan kucing ya, sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali keinginan dari kucing tersebut Bu. Jadi memang sangat sulit sekali ketika saya harus menyamakan apa yang ingin diperoleh kucing dari pertanyaan saya itu Bu. Baik, wah luar biasa sekali Bu Uswatun. Semoga kedepannya kita bisa lebih ahli lagi ya Bu Uswatun, lebih bisa latihan lagi sehingga performanya lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Terima kasih Bu Uswatun. Iya, sama-sama Bu Ayun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.